mengikut seperti apa. Ya, itu data ya teman-teman. Ngarang bebas. Di situ berkali-kali saya baca bahkan sampai sini. Dia tidak pernah mengucapkan upah akan digantikan dengan 100 orang istri. Di situ tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggalkan ayah ibumu, istrimu, anakmu, sanak saudaramu, segala macam, dia akan melipat gandakan, gitu ya. Ya, iya, betul. Dia tidak bilang melipat gandakan istri. Dia tidak menyebutkan itu. Jangan melintir omongan. Betul, saya nggak mau melintir. Betul yang Anda katakan. Yesus akan melipat gandakan 100 kali lipat. Betul. Nggak ada saya bantah itu, Mbak. Ya. Kenapa? Emang kalau Yesus janjikan 100 istri di surga, nggak masalah juga. Kenapa Anda harus marah-marah dengan Yesus? Suka-suka dia lah, mau dia janjiin 1000 istri, terserah dia. Kenapa Anda harus marah dengan janji Yesus? Kan gitu. Justru Tuhan Yesus ya memberikan kita janji untuk hidup yang kekal di setiap firman-Nya dan memberikan kita kedamaian. Bahkan dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Di mana pengajaran seperti itu dapat selain daripada kekristenan? Wah, kalau kasihilah musuhmu di Al-Quran, baru buka Quran udah ajaran kasih. Itu ajaran kasih Yesus itu udah basi itu ya, ketinggalan itu. Kalau kita buka Quran aja pertama ayat yang kita temukan apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ajaran kasih duluan kan gitu. Kalau Yesus apa ajaran kasih? Di mana kasihnya? Coba Yesus tendang-tendang dagangan orang. Coba saya tanya, kasihnya di mana? Ketika Yesus tendang-tendang obrak-abrik dagangan orang, di mana kasihnya? Itu wajar, karena kenapa? Itu karena di dalam bait Allah, tidak di mana? Itu di halaman, bukan di dalam. Bukan di halaman. Oh, di halaman. Baca dulu ya. Baca dulu. Itu bukan di dalam tapi di halaman. Ngapa coba Yesus jadi Satpol PP, itu mana bentuk kasihnya mana? Mbak, di mana bentuk kasihnya kalau Yesus jadi Satpol PP kayak gitu? Dia mengatakan seperti itu. Di orang jualan di halamannya ngapain diobrak-abrik dagangan orang coba? Apa salah orang jualan di halaman? Yang penting kagak di dalam gitu. Kenapa coba? Kasihan kali orang jualan diobrak-abrik. Itu mana kasihnya? Mana? Nih, saya kasih Anda ya. Matius 21 nomor 12 tuh ya, Mbak ya. Buka di halamannya. Di halaman, bukan di dalam, bukan. Iya, itu kan lihat itu. Di mana dia? Halaman mana? Bait Allah toh? Iya, di halaman. Apa urusannya kalau di halaman? Yang penting kagak di dalam bait Allah. Gak bisa, karena semasa itu kita harus menghormati yang namanya bait Allah. Iya, kayak mana bentuk kasihnya kalau kayak gitu? Mana? Membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang ya, ditendang-tendang, balikin meja orang, mana bentuk kasihnya? Ajaran apa itu? Daripada lu. Iya, kan enggak kan malu sendiri. Kan kayak gitu, enggak ada kasihnya ini. Mbak, ya. Jangankan seorang Tuhan ya, kita aja sama anak kita, kalau dia bersalah kita akan pukul, benar nggak? Saya tanya Mbak, Ustaz. ya kayak gini. Kalau menegur itu juga tidak harus lembut. Karena kalau bentuk kasih, anak yang kukasihi, ya benar nggak sih ya? Nah, anak yang kukasihi dan kusayangi akan kupukul, mau itu dengan secara lisan ataupun secara fisik. Itu namanya kita menyayangi seseorang itu, bukan karena dia ini. Mbak, kalau Yesus mengajarkan kasih, bukan jadi Satpol PP, Mbak, bukan.
Kalau dia mengajarkan kasih, ya, maka apa yang dilakukan Yesus dalam pengajarannya, maka dia sama pedagang itu mengatakan seperti ini, pedagang, sini, ku borong semua daganganmu, ku beli mejanya, ku beli kursinya, kau kagak usah jualan lagi besok. Diborongnya jualan itu kalau ajaran kasih, ya. Bukan tendang-tendang dagangan orang. Pol PP ngamuk-ngamuk kagak jelas. Nggak ada kasihnya itu, nggak ada, hoak doang ajaran kasih, ya. Coba orang juga jualan di halamannya, nggak masalah, nggak mengganggu ibadah kan kayak gitu. Yang penting kagak di dalamnya. Kalau ada ya di depan masjid orang jualan nggak masalah. Yang penting bukan dalam masjid, ya. Kalau dalam masjid mengganggu orang ibadah, ya kayak gitu juga. Ya, ngapain coba Yesus jadi Satpol PP, tendangin meja orang, balikin meja orang? Buat apa? Nggak ada kasihnya, ya. Kalau dia kasih ajarannya dia borong itu, ya dagangan orang, mejanya, kursinya diborong. Kayak gitu, Mbak. Saya nggak pernah malu dengan kekristenan saya. Itu orang yang dibawa nanti itu palsu. Bun, Iya. saya saranin banyak-banyak baca, dilihat lagi. Jangan langsung, oh ini nggak bener, ini jangan gitu, malu. Memang iya Ibu, bener. Saya udah baca, makanya saya berani naik di situ dan benar aja yang dikatakan. Bun, setiap kita naik ke sini, itu Ustadz tuh sudah berapa tahun belajar Bible tuh udah di luar kepala. Bagi saya enggak Bu, mungkin bagi Ibu ya. Dengar Bagi yang saya. lain-lain iyalah. Orang Kristen itu 90% tidak tahu Bible-nya, Bun. Asal tahu. Enggak salah. Bimbelnya kalau ke gereja kan diketekin doang, dibaca kagak, ya. Sudah bisa baca. Ada. Orang Islam sampai bisa bahasa Yunani. Sampai bisa bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Nah, iya, karena Bible Anda kan dari Yunani. Wah, Setiap bahasa Tuhan mengerti. Anda bisa bahasa Yunani, Bahasa bisa. Yunani, tidak Bisa. bahasa Arab. Semua Tuh. bahasa Tuhan mengerti, tahu nggak Ibu? Nah, kalau artinya salah-salah gimana mau tahu itu benar apa enggak? Apanya artinya? Orang diterjemahkan. Nah, itu dia. Nah, ini kesalahannya. Ada. Bun, dengar saya, dengar. Tunggu dulu sebentar. Ini yang ngomong pendeta ya, pendeta. 6.000 kesalahan di Bible Anda diterjemahkan oleh Elai. 6.000, Bun. Tuh, kaget kan? Itu pendeta yang ngomong. Enggak. Siapa yang Siapa yang kaget? Daripada orang Ibu, Al-Qur'annya Loh. juga hanya Tuhan yang tahu. Loh, saya tahu Al-Quran saya semua. Nah, nggak mau ngaku dia balik. Saya tahu Al-Quran saya meskipun bahasa Arab, saya bisa Indonesia kan. Nah, apa? Iya. Anda bahasa originalnya Anda nggak pernah pelajari, terjemahan Elai itu salah semua, tuh 6.000 tuh kesalahan. Nah, cari tahu dong, kenapa ini dia terjemahin salah. Bahasa Bible Anda yang di Indonesia sama yang di Amerika saya punya, itu beda isinya. Sama yang di Afrika, beda lagi. Jadi yang Anda pegang itu yang mana? Bahasa originalnya atau yang terjemahan? Coba jawab saya. Yang Anda pegang ini buat keimanan Anda, harusnya yang dipegang itu nggak boleh ada kesalahan. Original. Nah, kalau original berarti bahasa Yunani kan? Nah, kalau di bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia lain, artinya, nah Anda marahnya ke siapa? Jangan ke orang Islam, ke Elai itu datangin. Ini ada Masalahnya bukan masalah Apa? pengajaran dalam Alkitab itu salah apa tidak, Bu? Tetapi yang salah. saya Kalau penting ngikut tadi- yang Elai salah, Bun. Yang Dengerin ikut Elai dulu, salah. Mbak Mila. Dengerin dulu Ini saya ngomong. orang kurang mainnya kurang jauh, Ustadz. Dia main kurang jauh. Pendeta sendiri itu mendatangi Elai itu. Mendatangi Elai, memberitahu kenapa Tapi yang ini jelas saya kita nggak sebotol disesatkan. kalian. Yang penting saya nggak sebotol kalian. Iya, botol. Terserah lah. Kalau udah kayak gitu, Mbak, terserah. Mbak. Sabar. Udah, Mbak, gini. Mbak, Udah, sabar ya. Gini, Mbak Ruby, sabar. Ya, mari kita Udah. buktikan siapa yang botol. Sabar dulu, Mbak. Tenangkan Roh Kudusnya, ya. Mbak. Gini. Mari kita buktikan dan saya kasih tahu Anda siapa yang botol, oke? Coba Anda buka di kitab Anda dalam Yeremia 4 nomor 22, coba.
Coba buka Yeremia 4 nomor 22. Ayo, asistennya ada tuh di belakang. Buka. Iya, silakan buka dulu ya. Yeremia 4 nomor 22. Tolong bacain, Mbak. Baik, kalau Anda nggak mau buka atau malu, saya bacakan ya kitab Anda, Yeremia 4 nomor 22 ya. Sungguh bodohlah umatku itu ya. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak botol ya tuh. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat ya, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi menurut Tuhan Anda, Kristen itu botol, Mbak. Ya. Bodoh, kata Kristen itu bodoh kata Tuhan Anda. Lalu siapa yang bodoh? Ya, ini kitab Anda ya. Mau kayak gimana? Makanya banyak lah, janganlah menuduh umat Islam botol atau bodoh ya. Ternyata Tuhan Anda menyebut Kristen itu bodoh, tolol gitu. Ayo, Anda mau lawan Tuhan Anda? Mau lawan kitab Anda? Kristen itu botol, Kristen itu bodoh gitu kata Tuhan Anda. Maksudnya itu bukan untuk keseluruhan pengikut Yesus. Iya. Itu bagi orang-orang ya yang suka berbuat curang, berbuat kejahatan sedemikian, bukan asumsi Anda itu. Bukan asumsi. Makanya Mbak, saya kasih tahu ya, yang bodoh gini, yang bodoh itu adalah pengikut Kristus kata kitab Anda. Coba Anda buka ini saya bukakan lagi ya, 1 Korintus 4 nomor 10. Nih ya, saya kasih kepada Anda lagi ya, biar Anda belajar kitab Anda. 1 Korintus 4 ya, saya bukakan dulu ya. Nih ya, Mbak ya. Nih, mari kita baca kitab Anda ya. Nih, apa katanya ya? Kami bodoh oleh karena Kristus, kan gitu. Nih ya, kitab Anda 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, kan gitu ya. Jadi yang dimaksud orang-orang bodoh jangan sepenggal-penggal. Kan kayak gitu. Silakan Anda baca, mau menyeluruh silakan ya. Saya nggak ada negur Anda baca sepenggal atau menyeluruh. Mau Anda baca satu sekop pun terserah gitu. Bukan saya berarti saya potong-potong. Kalau mau Anda baca tuh satu bab silakan ya, nggak ada berubah dia ya. Jadi orang-orang bodoh itu adalah orang-orang bodoh yang menuhankan Yesus maksudnya. Gitu. Saya teman-teman ya, dari tadi saya selalu menunjukkan kitab Mbaknya, selalu pakai data kan kayak gitu, tapi Mbaknya melawan terus dengan Yesus, dengan kitabnya, ya terserah dia kan gitu. Saya hanya menyampaikan ajaran Yesus dan ajaran kitabnya. Pak Ustadz sudah cukup digemari banyak orang. Jangan makin membelok-belokkan yang sudah belok. Saya tidak membelokkan, saya hanya bacakan yang tertulis loh, Mbak ya. Ya kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Baik, sekarang saya jelaskan ya. Jalan yang lurus seperti apa, boleh izinkan saya menjelaskan, oke? Oke. Ya. Percuma berdebat sama Pak Ucup. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang sesat kayak Kristen kata Quran saya. Ya. Jalan yang lurus bukan jalan seperti sesat Kristen kan gitu. Udah dijelaskan kemarin ya. Apa yang dimaksud jalan yang lurus?